Salam, salam jumpa kembali dengan saya Bung Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia. Judul bahasan kita pada hari ini, jangan ngotot ibadah harus hari Sabat. Ya, hari Sabat itu hari Sabtu, saudara-saudara. Mengapa jangan ngotot ibadah harus hari Sabat? Karena bukti-bukti Alkitab dan bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa pada masa-masa awal gereja mulai terjadi perubahan kebiasaan ibadah dari hari Sabat Yahudi menjadi hari Minggu bagi umat Kristen. Dengan demikian kewajiban harus melakukan ibadah Sabat Yudaisme dengan segala ketentuannya sudah tidak relevan lagi bagi kekristenan. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dimaksudkan sebagai hari pertama adalah hari Minggu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang menolak beribadah pada hari Minggu. Sebab hari Minggu dianggapnya sebagai hari Dewa Matahari karena istilah bahasa Inggris Sunday. Padahal kalau mau jujur, hari Sabtu juga dalam kata bahasa Inggris itu Saturday yang juga terkait dengan Dewa Satur, saudara-saudara. Mari kita melihat bukti-bukti ibadah Alkitab pada ibadah hari Minggu di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Surat Kisah Para Rasul ini ditulis sekitar tahun 63 Masehi, dan ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa gereja perdana beribadah pada hari pertama yang adalah hari Minggu, saudara-saudara. Kemudian 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang kedua. Pada hari pertama dalam tiap-tiap minggu, ya saudara-saudara lihat ini. Pada hari pertama dalam tiap-tiap minggu, ya mereka mengadakan perkumpulan ya, dan beribadah. Sehingga kebiasaan beribadah pada hari pertama atau hari Minggu telah menjadi satu kebiasaan baru bagi gereja Tuhan saat itu, saudara-saudara. Kemudian selanjutnya, Wahyu pasal 1 ayat 10. Bunyinya demikian, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Istilah hari Tuhan merupakan istilah yang sudah umum sampai abad kedua, sebagai hari yang dikhususkan dan dikuduskan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab pada hari pertamalah Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkannya, serta memporak-porandakan kerajaan kegelapan, saudara-saudara. Jadi hari Tuhan adalah hari Minggu, di mana Yohanes dikuasai oleh roh, di mana Yesus mengalahkan kematian, di mana Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para muridnya, serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan itulah juga yang menjadi hari ibadah bagi umat tebusannya. Ya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, catat ini baik-baik. Setelah kebangkitannya dari kematian selama 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga pun, kita tidak menemukan bahwa Yesus masuk ke dalam sinagoga dan menampakkan diri serta ikut ibadah Sabat gabungan, saudara-saudara. Ya, yang kedua, bukti-bukti sejarah. Selain data-data Alkitab sebagai bukti primer, kita juga memiliki data-data sejarah yang meneguhkan kebenaran ibadah pada hari Minggu. Yang pertama, saudara-saudara, Kitab Didache, ya, Kitab Didache. Judul aslinya adalah Diaton Dodeka Apostolon, artinya pengajaran Tuhan menurut 12 Rasul. Kitab tua ini berasal dari abad ke-1. Memang tidak termasuk dalam kitab-kitab yang dikanonkan, tetapi dapat menjadi sumber informasi sejarah yang sangat berguna bagi kita. Bab ke-14 berbunyi demikian, namun pada setiap hari milik Tuhan, ya, setiap hari milik Tuhan katanya, ya, yaitu hari Minggu atau hari pertama minggu itu, Kuriake Hemera bahasa Yunaninya. Berkumpullah bersama katanya, pecahkanlah roti dan saling berterima kasihlah setelah kamu mengakui kesalahan kamu sehingga korbanmu dapat disucikan. Jadi kitab Didache ini menulis bahwa orang-orang Kristen pada saat itu beribadah secara rutin pada hari Minggu. Dan ini meneguhkan apa yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 16
Kisah Para Rasul 20 dan Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-10 di atas, saudara-saudara. Yang kedua, kesaksian dari Ignatius tahun 35 sampai 107 Masehi. Seorang bapak gereja, murid langsung dari Rasul Yohanes yang telah menerima suksesi ajaran rasulia dari gurunya. Ia mengatakan demikian, jangan kita memelihara sabat lagi, ya, dengarkan baik-baik. Jangan kita memelihara sabat lagi, melainkan merayakan hari Yesus Kristus. Pada hari mana hidup kita bangkit dari kematian oleh Dia adalah mengerikan, berbicara tentang Yesus Kristus dan sekaligus mempraktikkan Yudaisme. Ya, itu kata-kata dia, saudara-saudara. Dan ya, Ignatius yang ngomong, ya, murid dari Rasul Yohanes. Ya, siapa berani mengatakan beliau itu keliru, saudara-saudara. Jadi jelas bahwa hari Yesus Kristus itu menunjuk pada hari Minggu. Ya, yang ketiga, Clemens dari Alexandria 150 sampai 215 Masehi mengatakan demikian. Hari pertama dari tiap-tiap pekan, ya, yaitu hari Minggu, telah menjadi hari perhentian karena kebangkitan Tuhan dari kematian, ya, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Jadi ibadah hari Minggu itu bukan buatan kaisar yang terkait dengan kekafiran, melainkan berdiri kokoh di atas dasar biblikal dan sejarah gereja. Ya, kemudian ada lagi tulisan kitab Yahudi yang bernama Debarim Rabbah menulis demikian, Goyim yang memelihara sabat sebelum disunat harus dihukum mati, karena perintah sabat ditujukan kepada mereka. Karena perintah sabat tidak ditujukan kepada mereka. Bagian 1 volume 234.4. Awal-awalnya, saudara-saudara, memang orang-orang percaya masih bisa masuk dengan bebas di bait suci. Tetapi kemudian mereka mulai mendapatkan aniaya dan persekusi yang sangat hebat dari pihak orang-orang Yahudi. Dan para imam mulai mengeluarkan surat resmi untuk menangkapi orang-orang percaya seperti yang Paulus lakukan sebelum dia bertobat. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-14. Ya. Sehingga ibadah sabat mereka mulai merasa tidak nyaman. Dan hal ini menjadi alasan logis semakin menguatnya kebiasaan ibadah pada hari Minggu dari rumah ke rumah bagi pengikut Kristus sejak masa-masa awal gereja. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, adalah suatu omong kosong belaka, bahkan yang dimotori oleh kuasa kegelapan, kalau ada yang mengatakan bahwa ibadah hari Minggu adalah ibadah kepada Dewa Matahari, saudara-saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya ini bisa menjadi berguna bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.